Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Di sini saya Taufik Ibn Kurniawan dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan materi tentang perlakuan panas untuk memenuhi tugas UTS. Adapun poin-poinnya yaitu yang pertama ada definisi perlakuan panas, yang kedua ada sifat-sifat logam, yang ketiga ada perlakuan panas, yang keempat ada struktur mikro, dan yang kelima ada perubahan perlakuan panas. Kita yang pertama yaitu ada definisi perlakuan panas. Perlakuan panas adalah kombinasi operasi pemanasan dan pendingin terhadap logam dalam keadaan padat dengan waktu tertentu. Dimaksudkan untuk memperoleh sifat tertentu, perlakuan yang digunakan adalah normalizing dan hardening dengan variasi temperatur 1050 derajat Celcius dan 1075 derajat Celcius. Yang kedua ada sifat logam. Perubahan sifat yang dapat diperoleh dari perlakuan panas pada logam adalah sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan, keuletan, ketangguhan, dan lain-lain. Merupakan sifat yang paling sering dirubah dengan metode perlakuan panas. Yang ketiga ada proses perlakuan panas. Proses perlakuan panas sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada annealing, yang kedua normalizing, yang ketiga hardening atau kekerasan, yang keempat itu tempering atau yang disebut temper. Yang kelima ada austempering. Yang pertama kita lanjut yang proses perlakuan panas yang pertama yaitu ada annealing. Annealing sendiri adalah material sampai temperatur austenit ditahan beberapa waktu, kemudian pendinginan dilakukan perlahan-lahan di dalam tungku. Yang kedua ada normalizing. Normalizing atau yang disebut menormalkan adalah jenis perlakuan panas yang umum diterapkan pada hampir semua produk, yaitu cor, overheated, forgings, dan produk-produk tempa yang besar. Yang ketiga ada hardening atau kekerasan. Proses perlakuan panas yang diterapkan untuk menghasilkan benda kerja yang keras. Perlakuan ini terdiri dari memanaskan baja sampai temperatur pengerasannya dan menahannya pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian didinginkan dengan laju pendingin yang sangat tinggi atau disebut juga quench agar diperoleh kekerasan yang diinginkan. Selanjutnya ada tempering. Proses memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan disebut proses temper. Dengan proses ini, duktilitas dapat ditingkatkan namun kekerasan dan kekuatannya akan menurun. Pada sebagian besar baja struktur, proses temper dimaksudkan untuk memproses kombinasi antara kekuatan, duktilitas, dan ketangguhan yang tinggi. Yang terakhir ada austempering. Austempering dapat diterapkan untuk beberapa kelas baja untuk kekuatan tinggi yang harus memiliki ketangguhan dan keuletan tertentu. Komponen yang mengalami proses ini akan memiliki ketangguhan yang tinggi. Kekuatan impaknya menjadi lebih baik, batas lelahnya dan keuletannya meningkat dibanding dengan kekerasan yang sama. Hasil dari proses quench konvensional. Selanjutnya ada struktur mikro. Yang pertama ada austenit. Austenit adalah larutan padat karbon, bebas ferit, dan besi dalam besi gamma. Pada pemanasan baja, setelah suhu kritis atas pembentukan struktur selesai, menjadi austenit yang keras, ulet, dan non-magnetik.
ia mampu melarutkan karbon dalam jumlah besar. Hal ini terjadi antara rentang kritis atau transfer selama pemanasan dan pendinginan baja. Austenit terbentuk dari ketika baja mengandung karbon hingga 1,8% pada derajat 1130 derajat Celcius. Pada pendingin di bawah 723 derajat Celcius, ia mulai berubah menjadi perlit dan ferit. Baja austenik tidak dapat dikeraskan dengan metode perlakuan panas yang biasa dan non-magnetik. Yang kedua itu ada ferit. Ferit mengandung sangat dikit atau tidak ada karbon dalam zat besi. Ferit adalah nama yang diberikan untuk kristal besi murni yang lunak dan ulet. Pendinginan lambat dari baja karbon rendah di bawah suhu kritis menghasilkan struktur ferit. Ferit tidak mengeras bila didinginkan dengan cepat. Ferit sangat lembut dan sangat magnetik. Yang selanjutnya ada sementit. Sementit adalah senyawa kimia karbon dengan besi dan dikenal sebagai besi karbida dengan unsur Fe3C. Besi cor yang memiliki 6,67%, karbon memiliki struktur sementit yang lengkap. Sementit bebas ditemukan semua baja yang mengandung lebih dari 0,83% karbon. Yang terakhir ada perlit. Perlit adalah panduan eutektoid dari ferit dan sementit. Perlit terjadi terutama pada baja karbon rendah dalam bentuk campur mekanik ferit dan sementit dalam perbandingan 87 banding 13. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.